Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 162 selesaikan dengan tinju. Itu tidak sama. Matanya memancarkan emosi yang dalam saat dia menatap lurus ke arahnya. Itu karena dia adalah Suruo Yun dan bukan kamu. Hah. Dia tertawa terbahak-bahak, bibirnya melengkung menyeringai. Pria mana yang tidak menyukai wanita cantik? Jangan bilang kau tidak terpesona saat melihatku di hutan bunga plum. Apakah kau tidak terkejut dan senang saat melihatku di jalan saat itu? Jika kata-kata pria bisa dipercaya, babi akan menganggap pohon bisa dipanjat. King Ge. Feng Jiu menyesap tehnya dan berdiri, untuk datang tepat di hadapan Murong Yisuan. Aku pasti akan memutuskan pertunangan ini dan aku di sini bukan untuk membicarakannya denganmu, tetapi hanya memberitahumu tentang hal itu, sehingga setidaknya kau bisa bersiap. Segera setelah suaranya mereda, dia berseru, pengurus rumah, antar tamu keluar. Pelayan di luar masuk dan berkata kepada Murong Yisuan, Yang Mulia, silakan lewat sini. Murong Yisuan terdiam dan setelah menatapnya sejenak, dia berkata, aku akan pergi mencari obat untuk menghilangkan bekas luka itu untukmu. Aku akan membuatmu melihat bahwa hatiku padamu tidak pernah berubah. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia kemudian melangkah keluar. Feng Jiu menggelengkan kepalanya, mendesah dalam hatinya. Sayang sekali, Feng King Ge yang mencintaimu sudah mati. Sebanyak apapun yang kau lakukan, itu tidak akan berguna. Setelah itu, dia keluar dari aula depan dan menuju ke halaman belakang. Ketika dia melihat patriark tua dan ayahnya mengobrol sambil menikmati teh, dia memanggil mereka, kakek, ayah. King Ge, kudengar Yisuan datang. Bagaimana obrolanmu dengannya? Feng Xiao bertanya dengan khawatir. Melihat wajah putrinya yang sangat rusak, hatinya terasa sakit. Putrinya, dan wajahnya hancur seperti ini. Itu semua karena kegagalannya sebagai seorang ayah yang tidak melindunginya dengan baik, sehingga menyebabkan dia mengalami begitu banyak penderitaan. Dia sudah pergi. Kakek, carilah waktu yang tepat untuk berbicara dengan penguasa tentang hal itu dan membatalkan pertunangan. Feng Jiu berkata sambil berjalan ke meja dan duduk, lalu menoleh ke Feng Xiao. Ayah, apakah tubuhmu masih terasa tidak enak? Tidak lagi. Ayah baik-baik saja dan tubuhku pulih dengan sangat cepat. Feng Xiao berkata sambil tersenyum lebar, tidak ingin membuat Feng Jiu khawatir. Kamu harus terus minum obatmu. Katanya sambil tertawa. Dia menemani kedua pria itu dan mengobrol sebentar, sebelum kembali ke halamannya sendiri. Tidak lama setelah dia melangkah ke halamannya, Leng Suang datang. Nyonya. Dia baru saja hendak membuka mulut untuk berbicara ketika Leng Suang melihat seorang pria berjubah biru berkeliaran di luar halaman, dan kata-kata di ujung lidahnya tiba-tiba terhenti. Di dalam halaman, Feng Jiu mengikuti arah tatapan Leng Suang dan melihat pria berjubah biru itu menoleh ke sana kemari untuk melihat ke sekeliling. Melihat itu, alisnya berkerut. Apa yang kau lakukan di sana? Hehe. Aku terlalu malas dan hanya melihat-lihat saja. Ucapnya sambil menyeringai, tatapannya menatap lurus ke wajah Feng Jiu yang tidak ditutupi cadar, hatinya sedikit terkejut. Dia mendengar bahwa nona muda telah melepas cadarnya setelah kembali ke sini, memperlihatkan wajahnya yang cacat saat dia berkeliaran di kediaman Feng sepanjang hari. Dia tidak mempercayai kata-kata itu saat itu dan dia baru menyadari bahwa itu benar. Terlalu malas. Sudut bibirnya sedikit melengkung dan dia menatap pria berjubah biru itu seolah-olah dia hampir tersenyum. Sekarang setelah kau menyebutkannya, kalian semua belum mengakui Tuhan kalian. Nona muda ingin kami mengakui Anda sebagai Tuan kami. Hehe, itu mungkin agak sulit. Pria berjubah biru itu berkata terus terang, tidak mau repot-repot bersikap terlalu sopan. Nyonya. Leng Suang mendekat ke telinga Feng Jiu untuk membisikkan beberapa patah kata, lalu berlalu pergi. Setelah mendengar kata-kata Leng Suang, mata Feng Jiu berkilat gelap. Pandangannya tertuju pada sosok pria berjubah biru itu, tetapi kata-katanya ditujukan kepada Leng Suang, Balas mereka dan katakan bahwa aku setuju. Ya. Leng Suang segera pergi setelah mengakuinya. Feng Jiu kemudian melangkah maju dan datang tepat di hadapan pria berjubah biru itu. Tanpa peringatan apapun, dia melancarkan pukulan.